Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan materi pelajaran tentang masa pemerintahan VOC di Indonesia. Langsung saja, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu sejarah berdirinya VOC, awal berdirinya, kemudian kebijakan VOC yang ada di Indonesia, pengaruh kebijakan VOC terhadap rakyat Indonesia, tokoh-tokoh pada masa VOC yang berpengaruh saat itu, kemudian berakhirnya kekuasaan VOC. Yang pertama, sejarah berdirinya VOC. Memang karena banyaknya bangsa Eropa yang kemudian datang dan menetap di Indonesia, semakin banyak pula persaingan dengan bangsa lain. Nah, dari situ timbul pemikiran untuk membuat suatu persekutuan dagang agar tidak terjadi persaingan antara pedagang-pedagang dari Belanda. Maka dari itu dibentuklah sebuah persekutuan dagang India Timur atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Terdiri atas 17 anggota sehingga dinamakan Heren 17. Nah, awal berdirinya memang VOC merupakan perusahaan Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. VOC ini merupakan badan dagang yang istimewa karena tadi didukung oleh negara dan diberi fasilitas-fasilitas tersendiri yang istimewa atau bisa dinamakan hak istimewa. Seperti halnya VOC diperbolehkan memiliki tentara, boleh bernegosiasi dengan negara-negara lain, atau dengan kata lain VOC adalah negara dalam negara. Selain itu, VOC juga dianggap sebagai perusahaan pertama yang mengeluarkan pembagian saham. Nah, ini yang menarik adalah sebutan company yang sampai saat ini masih sering kita dengar. Jadi company itu diambil dari kata company dalam nama lengkap dari VOC itu sendiri dalam bahasa Belanda. Awalnya hubungan VOC dengan kerajaan-kerajaan lokal itu berjalan baik. Namun dalam perkembangannya VOC tampak semakin ingin menguasai dan memonopoli perdagangan. Hingga akhirnya hubungan dengan penguasa dan rakyat semakin buruk setelah VOC di bawah pimpinan J.P. Koon, itu yang terkenal, atau Jan Pieter Zoon Koon, menyerbu Jayakarta untuk kemudian dijadikan sebagai pusat VOC dan kemudian diberi nama Batavia. Kebijakan VOC yang diterapkan di Indonesia, yang pertama menguasai pelabuhan-pelabuhan, karena pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng itu ditujukan untuk memonopoli perdagangan. Yang kedua yang sangat terkenal adalah politik David Attenborough atau memecah dan menguasai. Ini yang dijadikan alat VOC untuk mudah menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga adalah mengangkat gubernur jenderal. Yang keempat, VOC diberi hak oktoi atau hak istimewa dari pemerintah Belanda, seperti hak monopoli, membuat uang, mendirikan benteng, melaksanakan perjanjian dengan kerajaan di Indonesia, dan hak untuk membuat tentara. Selain itu, tadi markas VOC yang semula di Banten dan di Ambon dipindah ke Jayakarta, diubah menjadi Batavia. Yang berikutnya adalah pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi ini adalah pelayaran untuk mengawasi tanaman-tanaman yang menjadi komoditas dari VOC. Yang terakhir adalah adanya hak ekstirpasi atau hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Jadi tanaman rempah-rempah yang melebihi kebutuhan VOC itu akan dihanguskan, dibakar. Nah, ini gambaran kecil tentang bangsa Barat yang datang ke Indonesia, yang sedang berkomunikasi dengan petinggi kerajaan lokal atau raja. Pengaruh kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia, yang pertama, kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi
secara keseluruhan oleh VOC. Yang kedua, wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC. Yang ketiga, hak oktroi VOC membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin. Keempat, rakyat Indonesia mengenal politik uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern. 5. Pelayaran Hungi dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan. Karena di situ setiap pengawasan yang tidak sesuai dengan keinginan VOC akan dirampas, akan dibunuh, dan dijadikan budak. Yang keempat, seperti tadi, hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih, karena kelebihan dari hasil panen akan dibinasakan oleh VOC. Nah, ini tokoh-tokoh pada masa VOC. Yang pertama ada Peter Booth. Ini salah satu gubernur jenderal pertama. Bukan salah satu ya, memang gubernur jenderal pertama Hindia Belanda atau VOC yang sangat terkenal. Nah, Peter Booth ini ditunjuk sebagai penguasa tertinggi pada November 1609 dengan tugas utama menciptakan monopoli perdagangan di Hindia Belanda. Nah, dulu Indonesia disebutnya sebagai Hindia Belanda. Jadi monopoli itu memang membuat kerajaan-kerajaan di Indonesia atau pedagang-pedagang di Indonesia hanya boleh berdagang dengan kerajaan Belanda dan tidak dengan kerajaan lain, apalagi dengan Inggris. Peter Booth memegang jabatan sebagai gubernur jenderal dari 19 Desember sampai 6 November 1614 dan dia berhasil mengadakan perjanjian perdagangan dengan Pulau Maluku, menaklukkan Pulau Timur dan mengusir Spanyol dari Pulau Tidore. Sesudah digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reyns, Peter Booth bertolak kembali ke Belanda dengan 4 kapal, tapi malangnya dia tenggelam di perairan Mauritius bersama 2 kapal. Nah, yang berikutnya adalah tokoh J.P. Koon, merupakan Gubernur Jenderal VOC yang memiliki banyak keunikan. Di antaranya adalah merupakan salah satu dari sedikit Gubernur Jenderal VOC Hindia Belanda yang biografinya tercantum dalam Ensiklopedia Britannica. Koon juga merupakan satu-satunya pejabat Belanda yang menduduki jabatan Gubernur Jenderal hingga 2 kali. Tindakan-tindakan yang dianggap kontroversi oleh J.P. Koon, pembantaian rakyat Banda, dan skandal Sarah Speck. Sebagai catatan, peristiwa Banda adalah tindakan genosid pertama yang dilakukan bangsa Belanda kepada rakyat Indonesia. J.P. Koon lahir di kota Hoorn, Belanda pada tanggal 8 Januari 1587. Kemudian dia pergi belajar berdagang di kota Eropa dan dia bekerja di kantor milik Justus Pescator. Langkah J.P. Koon selanjutnya adalah merealisasikan monopoli pembelian pala di Hindia Belanda. Pala merupakan komoditas rempah-rempah yang hanya ada di Kepulauan Banda. Saat itu penduduk Banda menandatangani persetujuan penjualan pala kepada VOC dan juga Inggris. Untuk menguasai pala di pulau itu, Koon menggunakan cara keras dan brutal. Nah, ini adalah nama-nama gubernur jenderal yang pernah menjabat memimpin VOC. Bayangkan bagaimana segitu banyaknya, itu menunjukkan bahwa memang masa pemerintahan VOC begitu lama di Hindia Belanda atau di Indonesia saat itu. Nah, yang terakhir adalah berakhirnya VOC. Tahun 1795 terjadi perubahan di negeri Belanda akibat serangan tentara Perancis. Penguasa Belanda yaitu William V melarikan diri ke Inggris. Negara Belanda yang telah berada di bawah pengaruh Perancis diubah menjadi Republik Batav. Nah, saat itu VOC diambang kebangkrutan. Pemerintah Republik Batav membubarkan VOC tanggal 30 Desember 1799. Kemudian utang piutang dan semua milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda.
Ada beberapa sebab keruntuhan VOC. Yang pertama adalah korupsi yang merajalela di kalangan pegawai. Hampir semua lini pemerintahan VOC di Nusantara. Banyaknya pengeluaran yang terjadi pada masa itu. Ini adalah dampak dari peperangan melawan Inggris. Adanya saingan baru di daerah Nusantara seperti Inggris dan Perancis. Kemudian perubahan politik di Belanda juga menyebabkan keruntuhannya. Berikutnya hutang VOC sangatlah besar. Lemahnya pasukan militer atau perang VOC. Dan ini yang timbul dari rakyat Nusantara, mulai tumbuhnya rasa nasionalisme di daerah Nusantara. Mungkin itu beberapa materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.